Komunitas ini bernama Komunitas Caritas Kalowa, berada di salah satu basis di stasi Santo Gabriel Kalowa, Parokiro Kudus Betebula. Awalnya komunitas ini bertumbuh ketika ada program dari Caritas PSE Keuskupan Betebula dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan peranan komunitas basis, lebih khusus pada kegiatan pertanian organik. Mengapa sampai program ini kami dengan bantuan Caritas tadi melihat latar belakang pertama itu, kami melihat bahwa secara umum di wilayah keuskupan ini, bahkan di seluruh kabupaten ini, lahan-lahan pertanian ini sudah banyak terkontaminasi dengan bahan-bahan produk-produk kimia. Atas dasar itulah maka oleh Caritas PSE melihat bahwa situasi ini akan sangat berpengaruh, sehingga untuk memulihkan kondisi ini, lahan dan kesehatan petani khususnya umat Allah ini, ditambah lagi dengan untuk sebagai penjabaran atau menindaklanjuti ensiklik Bapak Paus itu, kami coba mengembangkan program pertanian organik. Awalnya kami petani hanya berusaha bagaimana tanaman pangan ini kita bisa upayakan bisa berhasil, bisa mencukupi kehidupan berumah tangga. Selama itu yang kami usaha, dari kami tanam padi jagung saja selama ini. Tetapi ternyata ketika tanggal 17 September 2016 itu dari Caritas PSE Keuskupan Betebula kami ada dapat istilah pendidikan, bagaimana kita sebagai petani merubah pola hidup dengan cara bertani. Lalu kita bukan sekedar saja hanya tanam-tanam saja merubah hidup ini, tetapi juga harus pakai cara sistem, dan juga kita bukan lagi gunakan pupuk kimia, tetapi kita harus pakai pupuk organik. Dengan caranya jadi begitu banyak materi yang diberikan pada saat itu, sehingga kami pada saat itu benar-benar artinya bangga begitu. Sebelum kelompok ini ada, kami didahului dengan kegiatan-kegiatan kecil dalam basis kami, bagaimana mengupayakan pekarangan menjadi sebuah taman Eden. Itu menjadi motivasi yang besar sekali, yang sampai sekarang juga sebagai anggota kelompok saya tidak pernah lupakan itu. Dan dari situ PSE masuk dan memberi kami motivasi lebih kuat, dan bagaimana cara membuat itu pupuk-pupuk, sehingga sampai sekarang banyak perubahan, banyak perbedaan ketika kami gunakan pupuk anorganik dan pupuk organik, sehingga ya semangat semakin bertambah. Kelompok kami ini berawal dalam komunitas kecil. Beberapa keluarga ini setiap hari Kamis mengadakan doa basis. Setelah doa basis, bapak-bapak, mama-mama yang ikut dalam kegiatan itu membicarakan hal-hal atau kekurangan-kekurangan yang membuat keluarga, lingkungan menjadi baik atau lebih baik lagi ke depannya begitu. Sehingga saat itu dalam pertemuan kami, beberapa keluarga itu menyetujui, bersepakat untuk membuat badan masing-masing keluarga. Sehingga berlanjut dari itu, ada kami punya fasilitator yang melihat bahwa di sana mungkin ada satu nekat dan niat yang baik bagi beberapa umat untuk bisa dibantu memberikan motivasi lebih-lebih dalam
pembuatan pupuk saat itu, sehingga fasilitator Bapak Ranu saat itu mengumpulkan kami yang beberapa orang dalam satu basis itu untuk membuat pupuk padat itu dengan pupuk cair dengan kegunaannya masing-masing. Saat itu pikiran kami semakin dikuatkan. Selain kami berpikir sendiri dalam kelompok, masih ada orang lain juga yang melihat, yang mau meneguhkan kami, yang mau memberi kami pengetahuan-pengetahuan penambahan. Itu awalnya kami mulai dengan memberikan pelatihan, didahului dengan workshop, dan keesokan harinya kami mulai dengan pelatihan pembuatan pupuk organik padat, pupuk organik cair, saat perangsang tumbuh, saat perangsang bunga buah, pestisida organik. Dan sepanjang hari, 1 hari penuh itu kami melatih, dengan hasil kalau tidak salah itu waktu itu menghasilkan POP itu, pupuk organik padat itu lebih kurang 1,5 ton. Sementara pupuk organik cair lebih kurang itu 150 liter. Lalu saat perangsang tumbuh itu lebih kurang ada 15 liter. Saat perangsang bunga buah itu ada lebih kurang 20 liter. Dan pestisida organik itu ada beberapa jenis, rata-rata itu sekitar 7-8 liter setiap jenisnya. Itu bahan dasarnya itu dari limbah pertanian dengan berbagai tanaman yang ada di sekitar ini. Terutama ada satu jenis tanaman yang namanya nimba. Nimba itu punya kandungan baik untuk pupuk maupun untuk pestisida, untuk membantu mengurangi serangan hama terhadap tanaman yang diusahakan oleh petani. Jadi dengan latihan-latihan itu dan dengan produk-produk yang mereka sudah hasilkan melalui praktek tadi, mereka sudah mulai mengusahakan satu lahan. Lahan ini awalnya itu lahan di atas perbukitan yang secara fisik sesungguhnya memang tidak bisa difungsikan karena berbatu, lebih banyak batu. Tapi dengan semangat dan kemauan para teman-teman anggota ini, mereka mulai mengusahakan lahan yang lebih kurang itu 30 are lebih di atas batu-batu itu. Dan mereka mulai memisahkan batu dengan bantuan bimbingan untuk membuat terasering yang bagus. Batu-batunya dipisahkan di atas pematang, menjadikan pematang atau teras. Sementara di bidang olahnya itu mereka kumpul tanah-tanahnya, mereka nanam dengan berbagai jenis tanam. Setelah dengan adanya bimbingan Caritas ini, tanah yang gunung ini kami coba olah. Itu kami coba-coba saja gunung ini kami garap untuk mencari tahu kekuatan pupuk. Maka disitulah kami benar-benar bahwa pupuk itu sudah menjamin untuk kami. Tapi hanya kami berani dabrak. Kami mencari kekuatan betul, apa benar atau tidak. Ternyata bahwa itu benar. Dan itu menguntungkan kami di sekelompok kecil. Gerakan-gerakan untuk membangkitkan ekonomi dalam rumah tangga, kami sangat salut menerimanya. Sehingga daripada itu kami bersepakat untuk membuat kelompok, dan kelompok itu adalah kelompok Caritas. Dan kami menerima apa yang menjadi saran dan motivasi oleh kami punya fasilitator. Kedatangan kami punya fasilitator saat itu sangat-sangat membangun kami punya hidup yang sebagai ibu rumah tangga di dalam kelompok itu, di mana kami ibu-ibu rumah tangga menanam sayur. Selain kami menanam sayur, kami manfaatkan dalam keluarga. Kami juga menjual untuk bisa menghasilkan uang, membiayai kami punya hidup dalam keluarga, membiayai kami punya kebutuhan anak-anak kami yang masih sekolah. Dan juga keuntungan yang lain bahwa dalam keluarga ini mengurangi rasa bertengkarnya kami. Kenapa? Karena dengan tidak terjaminnya ekonomi dalam keluarga, ada saja
cara-cara yang membuat kami itu selalu bertengkar, suami dan istri atau mama dan anak, anak dan bapak. Sehingga mungkin dengan cara yang dibantu, yang di estafetkan kepada kami, sangat mendukung untuk kebutuhan keluarga kami. Selama ini kami singkatnya kita beli sayur saja ini, karena ya kita tanam di kalangan kita ini tidak begitu namanya, kita jauh air juga, jadi ala kadar saja kita buat beden untuk bisa kita makan, namun kurang begitu menghasilkan. Tetapi setelah kita buat ini pupuk, kita buat beden, nah jadi dari semangat kami ini selama itu, adapun kita hanya beli air saja, setelah tahu cara pembuatan pupuk, terus kita buat beden, kita tanam sayur, akhirnya bukan saja sekedar kita makanin sayur ini hasil kita yang artinya hasil pembuatan pupuk organik ini, tapi juga kita bisa jual sudah, dan sampai kita sudah bisa artinya punya simpanan juga di kas. Ternyata ya kami mengalami perubahan yang artinya sayur kami sudah tidak beli. Ya bermacam-macam sayur yang kami tanam di lahan itu, sekalipun ukurannya kecil, Pak, kok hasilnya sangat-sangat berbeda dengan kami menggunakan pupuk kimia. Umat di kelompok itu menguntungkan. Kami sudah tidak beli sayur, tidak beli lombok, karena kami sudah tanam sendiri. Kelompok ini memang mereka punya kebun, tetapi dalam keseharian untuk memenuhi kebutuhan sayur, bahan-bahan lain itu lebih banyak mereka beli. Namun dengan adanya bimbingan dan motivasi itu, akhirnya mereka mulai menanam sayur-sayuran dengan dari benih yang dibantu oleh Caritas PSE tadi. Ada beberapa jenis sayuran, kangkung darat, bayam, tomat, lombok, mereka mulai menanam. Dan dari hasil penanaman itu mereka mulai bisa membantu mereka memenuhi kebutuhan dapur mereka untuk kebutuhan sayur. Dan bahkan ada sampai lebih mereka bisa menjual. Nah setelah dapat ini bantuan, dapat pengetahuan bagaimana cara pembuatan pupuk, maka saya beralih. Tadinya yang saya usahakan hanya tanaman pangan selama ini, terus memang saya tanam padi sampai dengan dapat hasil di lahan kering ini sebanyak 47 karung. Ya saya juga bangga pada saat itu karena dianggap hebat ini dapat yang 47 karung ini, dari semua teman-teman kan tidak dapat seperti itu. Ternyata hitung ini yang 47 karung ini, ya saya juga tidak mau bilang min. Karena kenapa? 47 karung ini kacang tanah saja yang berapa? 15 karung ini saya pakai bayar ini waktu anggaran untuk potong padi ini, termasuk rontok lagi ini padi, habis semua ini yang 15 karung. Jadi hitung-hitung ini berapa saja ini pemasok, ya kita hanya bilang saja ya bahwa untung sudah bahwa kita dapat juga yang 47 karung. Tetapi kalau mau dihitung secara ekonomisnya ya kita rugi banyak dalam hal ini. Nah akhirnya dengan ada pengetahuan bagaimana cara pembuatan pupuk segala macam, dengan saat PBB, saat perangsang tumbuh, sudah. Maka sekarang saya beralih ini ke horti. Saya tanam secara pribadi, saya tanam lombok ini yang sebanyak 1 hektar ini 15.670 pohon. Jadi dalam perhitungan saya ini, saya prediksi paling rendah ini, saya hanya mau pungut 1 pohon ini hanya cukup 1.000. Jadi saya kali dalam jumlah 15.670 pohon ini, berarti kali 1.000 saya bisa dapat 15.670.000 per 2 minggu. 2 minggu kemudian lagi saya bisa pungut lagi sebanyak itu lagi, berarti sudah melampaui. Kalau seandainya saya tanam ini padi ini yang 47 karung, dia baru 23,5 juta. Sedangkan ini saya tanam lombok sekarang ini yang 15.670 ini, baru pungutan pertama
15.670. Lalu itu per 2 minggu. Jadi perhitungan saya itu pun juga nih, usaha ini hanya 1 hektar ini. Dulu saya dapat yang 47 karung ini padi 2 hektar yang saya tanam, yang saya kerjakan. Nah ini yang 1 hektar ini saya sudah bisa. Jadi perhitungan saya kalau kita usaha horti pakai pupuk organik ini justru lebih menguntungkan bagi kami, dan itu saya selalu sampaikan ke teman-teman juga, tetangga juga, bahwa mari kita artinya merubah pola pikir, bagaimana kita beralih. Bukan berarti kita mau artinya tidak boleh juga usaha ini tanaman pangan, tetapi kalau bisa kita beralih ke horti, sehingga karena kita lihat dari kebutuhan pasar. Itu hasil secara ekonomi. Lalu secara sosial, keuntungan yang mereka peroleh itu tidak lain dengan pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang mereka miliki. Mereka sudah mulai membagikan, men-sharingkan kepada kelompok-kelompok di basis-basis lain yang ada di wilayah Paroki, yaitu di stasi Santo Gabriel itu ada 2 kelompok yang mereka berhasil memotivasi, dan mereka bisa mampu mendampingi dan membimbing praktek lagi, yaitu satu kelompok itu kelompok terima namanya. Itu ada gabungan dari 2 basis Teresia dan basis Maria di dalam stasi itu, dan satu kelompok itu kelompok orang muda Katolik yang mereka beri nama kelompok Taruna Caritas. Selain itu ada di lingkungan Santo Andreas ada 2 kelompok yang mereka berhasil dampingi lagi, yaitu kelompok wanita Kamboja dan kelompok bapak-bapak di kelompok namanya kelompok 2 Awa. Dalam bahasa Sumba itu baik adanya. Kelompok 2 Awa itu artinya baik adanya. Jadi dengan pendampingan, dengan pelatihan-pelatihan yang mereka dampingi itu, di kelompok-kelompok ini sudah berhasil memproduksi pupuk organik, memproduksi pupuk padat, pupuk cair, dan pestisida. Dan rencana kita selanjutnya bersama Caritas ini nanti akan pendampingan lanjutan kepada kelompok-kelompok yang sudah kita tumbuh, kita kembangkan tadi. Secara teknis, itu tadi saya katakan bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pertanian organik, dan dengan demikian mereka sudah bisa membagikan, men-sharingkan, bahkan mendampingi, melatih ke kelompok-kelompok lain. Itu keuntungan-keuntungan yang sudah mereka peroleh. Lalu ada hambatan-hambatan yang sedikit mempengaruhi mereka. Yang pertama, bahwa daerah ini, wilayah ini kan termasuk daerah lahan kering yang secara teknis itu dia punya musim hujan itu sangat minim. Bulan basahnya itu lebih kurang hanya sekitar 3 atau 4 bulan. Sekitar bulan November sampai dengan Maret hujan sudah berhenti. Sehingga dengan demikian kebutuhan air mereka ini sangat tinggi. Namun karena motivasinya begitu tinggi, semangat dan kemauannya begitu cukup kuat dengan bekal pendampingan tadi, mereka sepakat membeli air untuk menanam sayur di lahan yang mereka usahakan tadi, lebih kurang 30 area lebih itu. Atas persoalan itulah saya memfasilitasi mereka membuat proposal. Proposal ditujukan kepada Karina KWI PSE di Jakarta, dan akhirnya proposal itu mereka dapat bantuan untuk pengadaan pengeboran sumur untuk membantu penyediaan air bagi kebutuhan tidak saja untuk usaha hortikultura kelompok mereka, tetapi juga bisa untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih bagi anggota kelompok atau umat-umat yang ada di komunitas tadi itu. Ada prinsip itu, kimia no, organik yes. Jadi jangan semangat kami selama ini, maka kami mengeluh atau meminta bagaimana kami juga ini, karena benar-benar sungguh membutuhkan air. Adapun pupuk ada, lahan siap, tapi air juga ini kalau tidak ada, ya sama juga ini kita bilang begitu. Jadi saat itu kita kita butuh kalau bisa kami dibantu untuk ini sumur bor ini untuk bisa ini, dan untuk sementara ini kami singkatnya sudah sementara dikerjakan
2 proposal yang kami sudah pernah ajukan dan itu sudah terjawab semua, yaitu di PSE dengan ke Caritas. Itu bantuan uang 30 juta itu dengan pembelian pengadaan kambing. Terus yang kedua itu dengan berjumlah uang 79 juta. Itu sumur bor dan itu sudah sementara sekarang dibor. Namun dalam usaha ini kondisi yang sangat mereka butuhkan itu adalah bagaimana pasokan atau persediaan kotoran ternak sebagai bahan dasar pembuatan pupuk. Karena bicara tentang pupuk organik, salah satu bahan dasar adalah kotoran ternak. Awalnya mereka membuat pupuk itu mereka beli. Mereka menggunakan beberapa truk itu, berapa red itu, lebih kurang 4 atau 5 red mereka beli pupuk kotoran ternak itu. Sehingga dengan kotoran ternak yang mereka beli itu yang mereka berhasil membuat ini. Karena ternak yang mereka miliki hanya ternak kecil, babi, mungkin tidak 1 kakak, mungkin 1-2 ekor saja. Sehingga dengan demikian untuk memasok ketersediaan kotoran ternak ini sangat minim. Dan atas dasar keterbatasan itu mereka coba lagi membuat proposal untuk mohon bantuan dan mereka berhasil mendapatkan bantuan dari Komisi PSE melalui PSE Keuskupan Batu Bula, dan akhirnya dari PSE KWI mereka mendapatkan bantuan dana untuk pengadaan ternak kambing yang diharapkan bisa menjadi sumber penghasilan kotoran ternak sebagai bahan dasar. Kami juga ini harapkan namanya pembuatan pupuk organik ini kita butuh kotoran ternak. Nah, kita butuh kotoran ternak ini untuk bisa buat ini pupuk organik ini, sehingga kami juga mohon bagaimana pengadaan ternak ini. Nah, akhirnya dari PSE ini bantu kami dana untuk pengadaan kambing. Jadi sekarang kami sudah hampir semua sudah memiliki ini ternak kambing ini, rata-rata per kakak itu 4 ekor. Namun dengan ternak yang ada, menurut perkiraan saya, prediksi saya, bahwa ternak itu belum memadai untuk menyediakan kotoran ternak yang cukup. Dengan usaha mereka punya usaha hortikultura dan usaha-usaha lain dalam upaya pemulihan lahan tadi, meningkatkan produktivitas lahan tadi, sehingga kesulitan mereka masih ke depan itu adalah bagaimana menyediakan ternak yang agak besar untuk bisa memberikan hasil kotoran ternak yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan pembuatan pupuk organik. Itu persoalan mereka yang mereka alami. Lalu bicara soal kebersamaan kelompok, ya namanya kelompok yang baru ditumbuhkan, baru dikembangkan. Jadi kebersamaan masih seringkali terkendala karena lebih didominasi oleh kegiatan-kegiatan individu. Selama itu juga perkembangan kelompok memang ada suasana yang memang kurang baik lah. Namanya kami juga baru terbentuk. Memang ada kelikir-kelikir sedikit juga. Tetapi ya itu kami selama ini kami coba-coba lagi berusaha untuk perbaiki lagi. Supaya pengalaman yang sudah ada ini sehingga jangan kami sia-siakan lagi. Untuk supaya kelompok ini bisa bertumbuh dan berkembang terus, makanya pendampingan tidak hanya dibatasi pada saat-saat ada program ini, tapi program pendampingan ke depan itu akan terus dilanjutkan. Dan secara pribadi, walaupun mungkin Caritas mungkin masih terbatas, tetapi ya karena kebetulan saya ada di wilayah ini dan saya akan bersedia mendampingi kelompok ini sampai dia bertumbuh dan berkembang lebih baik dan bisa menghasilkan kelompok-kelompok lain lagi. Ya, nah malum sebagai manusia pasti ada kekurangan, kekilapan dalam hal ini. Jadi kami juga masih sangat membutuhkan bantuan dampingan dari dari Caritas, termasuk yang fasilitator untuk pendampingan ini, sehingga kami dalam kelompok itu tetap hidup terus dan berkembang untuk bagaimana bisa meningkatkan ekonomi dalam rumah tangga. Sebagai pendamping, saya merasa bahwa program ini
bisa berjalan dan bisa berkembang sampai saat ini dukungan dari Karina KWI dan juga Caritas PSE Keuskupan Wetabula. Oleh karena itu, sebagai fasilitator saya merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih banyak untuk dukungan moral maupun material, bimbingan dan motivasi teristimewa, berkat-berkat doa dan lain sebagainya dari para romo yang sudah membackup program ini bisa berjalan sampai sekian, sehingga dengan demikian para anggota mulai bisa banyak kenal berbagai hal yang baik dalam merawat tanah, memulihkan tanah untuk produktivitasnya bisa lebih baik, dan dengan demikian produk yang dihasilkan ini juga bisa menghasilkan hasil-hasil pertanian yang punya nilai gizi dan kesehatan yang baik untuk para petani, produsen maupun para konsumen yang ada di sekitar Keuskupan.